Oke, baiklah anak-anak. Itulah hasil materi kita hari ini mengenai inflasi. Jadi saya ingin anak-anak semua harus tahu apa itu inflasi dan apa yang menyebabkan inflasi itu terjadi. Jadi saya ingin menanyakan beberapa pendapat dari kalian. Apa sih itu inflasi? Pada yang menjawab, saya persilakan. Saya, Bu. Baik, kepada Cantik. Nah, jadi secara umum inflasi ini disebabkan oleh kenaikan indeks harga konsumen. Tidak hanya itu, inflasi juga dipengaruhi oleh harga bahan pokok naik. Adanya tarikan permintaan atau kelebihan likuiditas, uang, alat tukar, serta desakan atau tekanan produksi atau distribusi, kurangnya produksi atau produk or service, dan atau juga termasuk kurangnya distribusi. Juga penyebab terjadi inflasi. Untuk sebab pertama, lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan moneter atau bank sentral. Sedangkan untuk sebab kedua, lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan eksekutor yang dalam hal ini dipegang oleh pemerintahan seperti fiskal atau perbajakan, pungutan, insentif, disinsentif, kebijakan pembangunan infrastruktur, regulasi, dan lain-lain. Begitu, Bu. Terima kasih. Baik, bagus sekali kepada Cantik. Dan kepada yang lain, atau ada yang ingin menambahi? Izin menambahin, Bu. Ya, Pinta, silahkan. Baik, Bu, terima kasih. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Inflasi berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Jadi selain itu, ketidakstabilan ekonomi dan tingkat penjualan juga menimbulkan inflasi. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Baik, terima kasih kepada Pinta atas tanggapannya. Jadi dari pengertian inflasi ini dapat kita simpulkan bahwa inflasi ini adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya dari tingkat harganya. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Nah, sekarang Ibu menanyakan apa yang disebabkan oleh inflasi itu. Pada yang ingin bisa menjawab, saya persilakan. Saya, Bu. Baik, kepada Rio, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu. Jadi, Bu, menurut saya itu inflasi terjadi karena perekonomian yang bersangkutan dalam situasi full employment, di mana biasanya lebih disebabkan oleh rangsangan volume likuiditas di pasar yang berlebihan. Membanjirnya likuiditas di pasar juga disebabkan oleh banyak faktor selain yang utama, tentunya kemampuan bank sentral dalam mengatur peredaran jumlah uang, kebijakan suku bunga bank sentral, sampai dengan aksi spekulasi yang terjadi di sektor industri keuangan. Baik, terima kasih atas tanggapannya kepada Rio. Pada yang lain yang ingin menambahi? Siapa? Saya, Bu. Ya, saya persilakan kepada Fikri. Baiklah, Bu, di sini saya ingin menanggapi bahwa inflasi itu juga terjadi akibat adanya kelangkaan produksi dan atau juga termasuk adanya kelangkaan distribusi, walau permintaan secara umum tidak ada perubahan yang meningkat secara signifikan. Adanya ketidaklancaran aliran distribusi ini atau berkurangnya produksi yang tersedia dari rata-rata permintaan normal dapat memicu kenaikan harga sesuai dengan berlakunya hukum permintaan penawaran.
atau juga karena terbentuknya posisi nilai keekonomian yang baru terhadap produk tersebut akibat pola atau skala distribusi yang baru. Berkurangnya produksi itu sendiri bisa terjadi akibat berbagai hal seperti adanya masalah teknis di produksi seperti pabrik, kebunan, dan lain-lain. Bencana alam, cuaca buruk, atau kelangkaan bahan baku untuk menghasilkan produksi tersebut. Aksi spekulasi atau penimbunan, dan lain-lain, sehingga memacu kelangkaan produksi yang terkait tersebut di pasaran. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kepada Fikri, pendapat yang bagus. Kepada yang lain yang ingin menambahi ada? Baik, tidak ada lagi ya. Jadi kesimpulan yang dapat Ibu ambil dari pendapat Rio dan Fikri, yaitu inflasi itu terjadi karena suatu kenaikan dalam permintaan total sewaktu perekonomian yang bersangkutan dalam situasi full employment, di mana biasanya lebih disebabkan oleh rangsangan volume likuiditas di pasar yang berlebihan. Dan inflasi ini juga terjadi akibat adanya kelangkaan produksi atau juga termasuk dalam kelangkaan distribusi. Walau permintaan secara umum tidak ada perubahan yang meningkat secara signifikan. Baiklah, Ibu pikir anak-anak sudah mengerti materi kita mengenai inflasi. Jadi cukup sekian materi untuk hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran ini, saya unjuk Fikri untuk memimpin doa kita. Baiklah, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, ada kalanya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Amin, berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Fikri. Baiklah anak-anak, sekianlah materi hari kita untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu.